Pemirsa, kita akan masuki kabar nang penambayan. Demam berdarah mulai menyerang warga Banjarmasin. Upaya pencegahan pun dilakukan. Namun dari keterangan Dinas Kesehatan dalam rapat di Komisi 4 DPRD Banjarmasin jelang tengah hari Rabu 6 Februari 2019, ternyata fogging belum efektif menghentikan berkembang biaknya virus tersebut. Kita komitmen dengan teman-teman puskesmas. Demam berdarah mulai menyerang warga Banjarmasin. Bahkan di bulan Januari 2019 ini, sudah ada seorang anak warga Kelurahan Kuripan Banjarmasin Timur dinyatakan meninggal akibat terserang virus nyamuk Aedes aegypti ini. Upaya pencegahan pun dilakukan. Namun dari keterangan Dinas Kesehatan dalam rapat di Komisi 4 DPRD Banjarmasin, jelang tengah hari Rabu 6 Februari 2019, ternyata fogging belum efektif menghentikan berkembang biaknya virus tersebut. Namun menggunakan abet atau Betivet lebih ampuh untuk membunuh nyamuk hingga ke akar-akarnya. Juga menganalisa bahwa dari dulu kan kita ini pakai fogging, tapi sampai saat ini juga demam berdarah tidak bisa dikendalikan. Itu buktinya bahwa masih ada masalah di fogging ini. Satu. Yang kedua, seluruh dunia hanya Thailand yang bisa mengendalikan demam berdarah. Dengan apa? Dengan memberantas jentik. Kenapa itu tidak kita tiru? Makanya kami kemudian mengusul, memberikan masukan dengan satu Bactivet untuk membunuh jentik. Yang kedua, kita sudah sejak tahun 2014 kalau tidak salah, waktu Ulun masih di Pukul Alam Tengah, pemikiran itu sudah menjadi pemikiran kami dan kita uji coba di satu RT dengan menggerakkan pemeriksaan jentik mandiri. Anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin Zainal Hakim Wahyudita Prima TV berharap pemerintah segera mengambil langkah pemusnahan penyebaran virus demam berdarah ini. Pemerintah kota pun diminta untuk mengambil langkah cepat lantaran sudah ada beberapa orang warga yang terindikasi atau terjangkit virus mematikan ini. Politisi PKB ini pun menginginkan puskesmas di kota Seribu Sungai ini harus lebih siaga dan sesegeranya menindaklanjuti jika ada pengaduan warga. Ada masyarakat yang terkena demam berdarah, walaupun tadi berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Kesehatan bahwa yang terjadi saat ini kan kondisinya masih demam dengue. Nah, tetapi apapun itu namanya, bahwa artinya kami dari DPRD bersikap bahwa ini harus ada tindakan. Oleh karena itu kita meminta kepada Dinas Kesehatan bahwa untuk lebih proaktif ke masyarakat, kemudian juga puskesmas itu bisa lebih siaga dalam menerima pengaduan masyarakat berkenaan dengan DPO. Sementara itu, Kabid Pencegahan wan Pengendalian Penyakit Dinkes Banjarmasin Dwi Atmi Susilastuti menyatakan, sesuai dengan rekapitulasi hingga awal Februari ini, sudah ada 95 orang yang dinyatakan demam dengue, 7 orang DBD, wan seorang kakanakan babinian meninggal. Menurut Dwi Atmi Susilastuti, virus yang menularkan DD wan DBD itu sama wan penularannya juga sama melalui nyamuk. Hanya saja DD kada menimbulkan kematian. Dwi Atmi Susilastuti berharap orang yang terkena DBD kada bertambah lagi. Karena jika dibandingkan Januari 2018 lalu, yang tertular virus ini ada 4 orang. Sedangkan di awal tahun 2019 ini sebanyak 7 orang. Demam berdarah beresiko menimbulkan kematian. Kenapa? Karena di situ akan terjadi kebocoran plasma sehingga bisa beresiko penderita ini shock. Akhirnya apabila tata laksananya atau ada keterlambatan dalam hal ini bisa beresiko kematian. Nah Bu, ini dengan kasus itu periodenya naikkah atau bagaimana Bu? Untuk surveillance penyakit demam berdarah ini berbeda dengan surveillance penyakit yang lain. Jadi kita menyatakan bahwa ini kenaikan itu dengan perhitungan rata-rata per bulan dari tahun kemarin ada kenaikan. Nah, untuk tahun ini belum ada kenaikan karena tahun kemarin setahun 28 dan hari ini baru 7. Sehingga kita belum bisa mengatakan ini kenaikan kalau belum melihat nanti perkembangan.